Halo Donghua Lovers penghuni negeri Konoha. Kali ini, saya akan kembali membawakan bocoran alur cerita dari salah satu Donghua terbaik di planet bumi, apalagi kalau bukan Swallowed Star, episode 127. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke alur ceritanya, saya akan sedikit mengulas alur cerita dari part sebelumnya, yang dimana saat itu, Luo Feng yang telah mendirikan kastil di sebuah lokasi elit, yang disebut distrik Danau Barat, ia pun segera membawa seluruh keluarganya pindah di kastil tersebut, serta mengajak Hong dan Dewa Petir untuk datang dan membahas tentang pertemuan yang akan diadakan esok hari, tepatnya pada pukul 9 pagi waktu Tiongkok. Dan itulah, sepenggal kisah dari episode yang lalu. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, saya ingin kembali menyampaikan pada teman-teman, berhubung ini adalah bocoran alur cerita yang diambil langsung dari novelnya, dan serial aslinya juga belum rilis, maka sudah pasti, gambar video serta suara tidak akan sama. Serta ada kemungkinan, akan ada sedikit perbedaan cerita pada serial aslinya. Dan admin juga ingin meminta maaf pada teman-teman semua, terkait suara narator yang masih memakai suara sintetis, karena admin pribadi suka belepotan kalau ngomong, apalagi si Friska, yang sukanya ngomong sambil ketawa kayak orang yang salah makan obat. Tapi teman-teman doakan saja, moga kedepannya Mimin bisa bawain alur cerita di channel ini pakai suara sendiri. Sekian informasinya, dan terima kasih untuk semua dukungannya selama ini. Dan jika handsetnya sudah terpasang, dan posisi rebahannya pun udah pada simetris, yuk kita langsung masuk ke alur ceritanya. Tanggal 29 Oktober pukul 8.30 waktu Tiongkok, dengan tahun yang tidak disebutkan. Tampak saat itu cuaca sejuk dan menyegarkan di musim gugur tahun itu. Di distrik Danau Barat, tepatnya di halaman kastil milik Luo Feng, tampak ribuan personel militer yang telah berjaga sejak pagi untuk mengamankan area sekitar. Bahkan seluruh jalan pun dijaga dengan sangat ketat. Di saat yang sama, terlihat jet tempur dari berbagai negara dan kota markas, yang telah mendarat di halaman kastil. Para pemimpin dari 5 negara besar, semuanya pun berkumpul di tempat itu. Hal ini dikarenakan perintah Luo Feng, yang merupakan salah satu dari 3 pejuang terkuat di bumi yang ingin mengadakan pertemuan penting, tepatnya pukul 9 nanti. Saat itu, sebelum personel militer datang untuk mengamankan area pertemuan, Luo Feng telah memerintahkan para pelayan dan tim penjaganya untuk menunggu di sayap barat kastil, dan tidak boleh keluar sama sekali, karena yang bertanggung jawab untuk menyambut dan menjaga para petinggi dan pemimpin negara adalah personel militer, yang telah diatur secara khusus oleh pemerintah Tiongkok. Saat itu di lantai utama kastil, tepatnya di ruang pertemuan yang sangat besar, telah berkumpul pemimpin negara dan kota pusat di dunia. Mulai dari yang berkulit putih hingga yang berkulit gelap, tengah berdiri mengelilingi meja bundar, dan terlibat dalam percakapan, tentang maksud diadakannya pertemuan dadakan ini. Di saat yang sama, tampak Luo Feng sebagai tuan rumah, tengah melangkah memasuki ruangan tersebut, bersama Hong dan Dewa Petir, yang berada tepat di samping kiri dan kanannya. Tepat pukul 9 pagi, rapat pun langsung dimulai. Terlihat saat itu, muncul 3 layar virtual, yang muncul di atas meja bundar tersebut, yang memperlihatkan gambaran dari ruang angkasa yang luas. Di saat yang sama, Luo Feng berdiri seraya berkata, "Semua pimpinan dan petinggi negara dan kota pusat, saya mohon perhatiannya," ucap Luo Feng, yang seketika membuat ruangan tersebut menjadi hening, ditambah lagi dengan tatapan dari Hong dan Dewa Petir yang menyapu semua pemimpin, membuat mereka tak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Setelah suasana hening, Hong pun memberi isyarat agar Luo Feng melanjutkan kembali perkataannya. "Maksud saya mengadakan pertemuan ini, terkait dengan sebuah malapetaka yang bisa terjadi kapan saja, yang bahkan akan jauh lebih mengerikan daripada saat periode Grand Nirvana ataupun insiden binatang bertanduk emas," ucap Luo Feng, yang membuat para pemimpin negara dan kota pusat terperangah kaget. Sementara Luo Feng, ia pun segera menunjuk ke gambar virtual luar angkasa, yang terpampang jelas di atas meja bundar. "Lihatlah, ini adalah alam semesta yang luas. Saya yakin, semua pimpinan pasti sudah tahu, bahwa di luar sana ada manusia dan kehidupan lain di luar bumi. Dan saya pun percaya, bahwa dari orang yang duduk di sini, sebenarnya tahu lebih banyak tentang alam semesta, dan juga planet yang kita tempati, yang masuk dalam jajaran galaksi Bima Sakti. Tapi apakah para pimpinan tahu, kalau bumi kita adalah satu planet dengan kehidupan di dalam galaksi Bima Sakti, yang memiliki lebih dari 200.000 planet di dalam galaksi ini," ucap Luo Feng,
dan diikuti gambar virtual dari beberapa planet, yang dengan cepat mulai muncul di layar, di antaranya adalah bintang Bailan dan beberapa gambar lainnya. Sesaat kemudian, gambaran planet-planet itu mulai menyusutkan ukurannya, dan ditampilkanlah gambar besar dari keseluruhan galaksi Bima Sakti, serta 9 galaksi lainnya, yang masuk dalam wilayah kekuasaan dari sebuah kekaisaran. Di sini Luo Feng pun kembali menjelaskan bahwa, galaksi Bima Sakti, galaksi Beta, dan 8 galaksi besar lainnya, masuk dalam wilayah kekaisaran Silver Blue, dan kata-kata Luo Feng itu, spontan mengejutkan semua orang di ruangan itu, mengingat sebuah kekaisaran yang dapat mengatur lebih dari 8 galaksi besar, pasti akan memiliki kekuatan yang besar pula. Dan tentunya, itu adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari bumi yang kita tempati. Saat itu, Luo Feng yang mendengarkan para pemimpin yang mulai berdiskusi dengan suara rendah, ia pun mulai memasang ekspresi serius sembari berkata, walaupun kekaisaran Silver Blue terlihat besar dan kuat di mata mereka, namun jika diperhitungkan dengan skala di alam semesta, kekaisaran Silver Blue adalah kekaisaran tingkat rendah yang sangat lemah dan kecil. Mendengar penuturan Luo Feng, lagi-lagi, para pemimpin negara dan kota pusat dibuat tercengang, mengingat bagaimana mungkin, sebuah kekaisaran yang memimpin 10 galaksi bisa dikatakan lemah dan kecil, dan masuk dalam kategori kekaisaran tingkat rendah. Sementara Luo Feng, ia pun kembali memperkenalkan alam semesta pada para pemimpin negara dan kota pusat, hingga 1 jam lebih. Setelah memperkenalkan alam semesta, Luo Feng pun kembali berkata, izinkan saya memperkenalkan pada Anda semua, salah satu ras terkuat di alam semesta, ucap Luo Feng sembari menunjuk ke arah gambar yang berubah di atas meja bundar, yang kembali menampakkan sebuah planet besar, dengan banyak siluet manusia yang berterbangan di planet tersebut. Ras ini disebut ras Meng Hitam, mereka adalah salah satu dari banyaknya ras manusia di alam semesta. Sebagian besar populasi ras Meng Hitam adalah seorang penjelajah bintang, yang jika ditotalkan berjumlah jutaan orang. Dan di antara jutaan penjelajah bintang, masih ada ratusan ribu petarung tingkat bintang, dan juga ratusan ribu pembaca roh tingkat bintang level 5-9. Yang satu orang saja dari mereka, akan sangat mudah untuk membunuh binatang bertanduk emas. Dengan kata lain, satu pejuang dari ras Meng Hitam, jauh lebih kuat daripada binatang bertanduk emas, ditambah lagi jumlah mereka yang lebih banyak. Mendengar penjelasan Luo Feng, para pimpinan negara dan kota pusat pun lagi-lagi dibuat terkejut, dan mulai berasumsi dengan sudut pandang masing-masing, yang beranggapan kalau ras Meng Hitam adalah salah satu ras terkuat di alam semesta, mengingat kekuatan mereka yang bisa menandingi binatang bertanduk emas. Jutaan makhluk yang melampaui dewa perang, itu adalah hal yang terlalu gila. Apa rahasia yang mereka miliki, hingga begitu mudah untuk mencapai tingkat penjelajah bintang? Sementara jumlah total pejuang di tingkat penjelajah bintang yang dimiliki bumi, bahkan tidak menyentuh angka 100. Kapan manusia bumi dapat menyusul ketertinggalan ini? Gerutu para pemimpin berbagai negara dan kota pusat, sembari memandang iri pada gambar virtual yang menampilkan ras Meng Hitam. Apalagi mengingat saat ini, belum ada satupun pejuang di bumi yang menerobos ke tingkat bintang. Jika ada satu saja pejuang tingkat bintang level 1 di bumi, maka sudah akan menjadi perwakilan dari para dewa perang di seluruh dunia, yang bahkan posisinya akan lebih besar dari pemimpin negara. Di sela diskusi yang dilakukan pimpinan negara, tiba-tiba Luo Feng menekankan, bahwa ras Meng Hitam adalah ras di alam semesta yang telah diperbudak, ucap Luo Feng dengan sangat serius, membuat semua pemimpin ruang rapat kembali tercengang. Mengingat tidak akan mungkin, ras yang puluhan ribu kali lebih kuat dari bumi dapat diperbudak. Saat itu, Luo Feng kembali berkata, seluruh penduduk dari ras Meng Hitam adalah budak, yang dipelihara layaknya hewan ternak. Mulai dari anak-anak mereka yang sekarang hingga yang akan lahir nanti, akan tetap sebagai budak, karena saat lahir dan mulai beranjak dewasa, akan ditanamkan microchip hidup pada otak mereka. Setelah mereka dewasa, mereka akan dijual seperti hewan ternak ataupun barang, ucap Luo Feng dengan suara dingin, menyebabkan para pemimpin gemetar di kursi mereka. Banyak dari mereka mengeluarkan keringat di dahi mereka, saat mengingat kata-kata Luo Feng, yang mengatakan mereka adalah budak, budak yang dibeli dan dijual. Di saat semua pimpinan negara yang tampak gemetaran setelah mendengar penjelasan Luo Feng, terlihat salah satu Perdana Menteri yang berasal dari Eropa berkata pada Luo Feng. Tuan Luo, saya ingin bertanya satu pertanyaan pada Tuan Luo, atas dasar dan bukti dari mana, dan bagaimana Anda bisa tahu semua ini dengan sangat detail, ucap Perdana Menteri wanita, yang seolah tak mempercayai ucapan Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, bahwa sebelumnya ia pernah memasuki alam semesta.
Namun saat dia menyaksikan kebrutalan di alam semesta, ia sangat takut dan memutuskan untuk kembali ke bumi, ucap Luo Feng, yang sekali lagi membuat semua pimpinan makin tercengang, saat mengetahui, kalau ternyata Luo Feng pernah menjelajahi alam semesta. Di saat yang sama terdengar, Luo Feng kembali berkata, "Perhatian semuanya, saya telah mengundang Anda semua ke sini untuk memberitahu pada Anda semua. Entah Anda semua akan percaya atau tidak, namun ini sangatlah sederhana," ucap Luo Feng, sembari melihat ke arah pintu, dan memanggil seorang pekerja, yang datang membawa sebuah helm hitam. "Itu, bukankah itu adalah helm pemancar kesadaran?" ucap beberapa pemimpin. Di saat yang sama, Hong pun mulai angkat suara. "Iya benar, ini adalah helm pemancar kesadaran, tapi ini bukan tipe yang kita gunakan di bumi, tapi sumber asli dari alam semesta. Jika masih tidak percaya, Anda semua boleh mendatangkan spesialis dari berbagai negara untuk memastikan keaslian helm pemancar kesadaran ini, tapi jangan berharap untuk dapat menirunya, karena bahan yang digunakan tidak dapat dibuat atau bahkan ditemukan di bumi," ucap Hong menekankan, karena melihat ekspresi dari beberapa pimpinan yang seolah tak percaya dengan apa yang dikatakan Luo Feng. Sesaat kemudian, Luo Feng pun mengatakan, bahwa helm itu adalah sesuatu yang ia bawa sendiri dari planet lain di alam semesta. Dan jika ada yang ingin mencoba menggunakan helm itu, maka setiap negara dapat mengirim satu perwakilan untuk menggunakannya, dan memasuki jaringan virtual alam semesta. Dan dengan menggunakan helm ini, maka si pengguna akan benar-benar terhubung dengan alam semesta, mereka dapat dengan jelas memahami berita dan informasi tentang betapa luasnya alam semesta itu sendiri. Setelah mendengarkan penjelasan Luo Feng, salah satu pejabat senior Tiongkok pun langsung menanyakan, berapa banyak helm yang dimiliki oleh Luo Feng, dan langsung dijawab oleh Luo Feng, bahwa dia hanya memiliki 6 helm pemancar kesadaran, dan mulai membagi waktu untuk 5 negara besar, serta 23 kota markas. Dan setiap kota markas pusat, akan memiliki masa penggunaan selama 1 hari. Sementara untuk penggunaan detailnya, mereka bisa diskusikan sendiri, entah itu para pemimpin negara, ataupun pemimpin kota pusat, karena ini semua disiapkan dan dibeli sendiri oleh Luo Feng. Saat itu Luo Feng berpikir, untuk memacu kecepatan evolusi seluruh populasi bumi, maka dia harus membiarkan mereka mendapatkan akses ke alam semesta. Dan cara terbaik dan paling aman adalah melalui jaringan virtual alam semesta, oleh sebab inilah, saat membeli helm tersebut, Luo Feng pun menanyakan privasi dan keamanan dari pengguna helm, dan menggunakan akun yang tidak dapat dilacak. Dan hal ini memungkinkan siapapun dapat menggunakan helm pemancar kesadaran tersebut. Dan walaupun dapat memasuki ruang virtual alam semesta, namun mengingat berbagai negara dunia yang tidak mengenal dan memiliki mata uang alam semesta, jadi setelah memasuki ruang virtual alam semesta, mereka hanya dapat melihat berita dan informasi normal, namun mereka tidak dapat membeli apapun, atau melakukan transaksi apapun. Saat para pimpinan negara dan kota pusat yang tengah bahagia dan sibuk membahas tentang pembagian waktu untuk menggunakan helm virtual, Luo Feng pun kembali berkata, bahwa ia masih memiliki hal penting lainnya yang belum ia katakan. Saat mendengar ucapan Luo Feng, seketika para pemimpin di ruang rapat kembali memusatkan perhatian pada Luo Feng, dengan ekspresi wajah yang bertanya-tanya, menunggu berita penting yang ingin disampaikan olehnya. Sesaat kemudian, Luo Feng pun berkata, bahwa selain helm pemancar kesadaran, ia pun membawa sesuatu dari alam semesta, yang disebut minuman ringan ungu, yang merupakan cairan yang sangat spesial. Dengan hanya menggunakan 10 gram saja, bisa membuat seorang murid tingkat tinggi berevolusi menjadi seorang petarung. Dan lagi-lagi, perkataan Luo Feng membuat beberapa pemimpin kembali terkejut dan mulai berdiskusi. Sementara lainnya, hanya bisa menatap ke arah Luo Feng dengan ekspresi yang sangat terkejut, mengingat di bumi ada hal lain yang lebih baik dari minuman cahaya ungu, seperti roh alam yang pernah digunakan oleh Luo Feng, yang hanya menggunakan satu bagian dari roh alam untuk membantu anggota keluarganya, membuat mereka menjadi siswa level 2 dan 3. Efektivitasnya memang sangat kuat, namun karena roh alam yang sangatlah langka dan porsinya pun kecil, yang bahkan seorang dewa perang pun hampir tidak memilikinya. Dengan porsinya yang terlalu kecil, maka efeknya pun akan kecil. Mengingat sulitnya untuk mendapatkan roh alam, seorang pemimpin yang berasal dari kota markas Afrika pun, langsung menanyakan, berapa banyak cairan ungu yang dimiliki oleh Luo Feng, serta berapa banyak orang yang dapat menggunakannya. Dan pertanyaan itu pun langsung dijawab oleh Luo Feng, bahwa ia memiliki banyak stok minuman ringan berwarna ungu, yang stoknya bisa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh dunia. Saat itu,
Luo Feng juga berkata dengan serius, bahwa dia bisa menyediakan semua minuman itu untuk murid-murid tingkat tinggi di seluruh dojo yang ada di seluruh negara, yang dengan menggunakan minuman ringan ungu itu, maka mereka bisa menjadi seorang petarung. Di sini Mimin ingin sedikit menjelaskan, yang dimaksud petarung adalah dewa perang tingkat lanjut. Saat itu, para pimpinan kembali dibuat kaget, saat mendengar penjelasan Luo Feng, bahwa stok minuman ringan ungu yang ia miliki cukup untuk siswa tingkat tinggi di seluruh dunia. Walaupun banyak orang yang memahami teori tentang apapun yang dianggap harta karun, tentu saja porsinya pasti akan kecil. Sedangkan untuk minuman ringan ungu sebanyak itu, Luo Feng telah menghabiskan 800 juta dolar naga hitam, yang bahkan planet normal, seperti bintang Bailan dan planet terkaya lainnya, bahkan tidak pernah bisa mencapai angka seperti itu. Dan maksud dan tujuan Luo Feng membeli banyak minuman ringan ungu, itu dikarenakan jumlah perbandingan rata-rata orang dan siswa yang lebih tinggi di sebuah dojo, memiliki rasio perbandingan sekitar 100:1. Yang berarti, dengan total minuman ringan yang ia miliki, maka bumi bisa menghasilkan hingga 70 juta pejuang. Saat itu Luo Feng juga berpikir sesuai dengan kondisi keadaan manusia bumi, yang banyak dari mereka memutuskan untuk menyerah, karena berpikir tidak ada harapan untuk menjadi pejuang. Tapi jika mereka tahu bahwa menjadi siswa tinggi akan membawa terobosan yang mudah untuk menjadi seorang pejuang, maka bisa dipastikan, akan lebih banyak orang yang akan bekerja lebih keras untuk mencapai siswa tingkat tinggi, yang merupakan belenggu utama yang selalu menjadi penghalang untuk menerobos ke tingkat dewa perang tingkat lanjut. Setelah mendengarkan semua penjelasan Luo Feng, sekelompok pemimpin terlihat sangat bersemangat, karena itu adalah sesuatu yang tidak dapat disaingi oleh harta dan kekayaan dalam jumlah yang besar, suatu kegembiraan yang jauh melampaui apa yang dapat diberikan oleh keuntungan materialistis. Di saat yang sama, seluruh kelompok pemimpin mulai membayangkan evolusi besar dari semua manusia di bumi. Singkat waktu, pertemuan hari itu pun telah berlalu, dan Luo Feng pun telah membagikan porsi minuman ungu, sesuai dengan jumlah populasi siswa tingkat tinggi di masing-masing negara. Tak terasa waktu pun terus berganti. Tanggal 23 November tepatnya pukul 9:30 pagi, dengan tahun yang tidak disebutkan. Ketika semua negara dan kota pusat mulai menguji penggunaan minuman ringan ungu, dan merayakan hasil yang dicapai saat menggunakan minuman tersebut, tampak di langit yang luas, terlihat sebuah kapal berbentuk cakram berwarna abu-abu keperakan yang semakin mendekati bumi. Betapa indahnya planet ini, dengan warna hijau dan biru yang seolah bergerak, ucap si kapten yang jangkung dan tampan, dengan mengenakan seragam pertempuran berwarna perak, yang duduk di ruang kendali sembari mengamati planet bumi, dengan wajah yang tampak bahagia. Karena dengan menaklukkan planet itu, maka bisa memberikannya status yang tinggi, serta memberinya banyak uang. Di saat yang sama, semua kru pun ikut berteriak kegirangan, karena planet yang ada di depan mereka, adalah sebuah planet tanpa pemimpin. Bagi kapal pengintai dari alam semesta, menemukan planet dengan kehidupan dan tanpa pemimpin, adalah hal yang indah dan menyenangkan, dan scene ini pun mengakhiri pertemuan kita. Akhir kata, sampai jumpa di episode selanjutnya.